maka saya akan tampil ke bagian percakapan seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat pencarian pertama kita muncul di sini, pencarian kedua kita muncul di sini. Oke, dan ini jawabannya dari masing-masing pertanyaan. Dan di sini jika teman-teman butuh contoh, misalkan saya buat ya, contoh seperti ini, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita akan mendapatkan coding seperti ini. Ini adalah contoh yang bisa kita langsung copy paste pada pemrograman C++ jika teman-teman punya, dan bisa melihat hasilnya langsung jika dikompil nantinya. Dan sumbernya diperoleh dari sini. Hai teman, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi informasi dan juga fitur baru yang dimiliki oleh Google Chrome. Di sini Google membagikan cara barunya untuk mencari informasi, yaitu menggunakan fitur SGE, dan ini sama halnya seperti GPT yang umum kita kenal, tetapi lebih ke bagaimana Google membagikan informasinya pada pencarian Google. Oke, di sini sebelum saya mulai gimana cara memakainya, saya akan sedikit membagikan informasi terkait Google Search ini ataupun pencarian Google dengan sistem SGE. SGE merupakan Search Generative Experience, yaitu bagian dari Search Lab-nya Google, dan cara kerja dari Search Lab-nya ini ataupun SGE nantinya akan mengakses informasi dari seluruh data yang tersimpan di Google dan nantinya akan digabungkan dengan menggunakan sistem AI generatif. Artinya, bisa saya contohkan mungkin apabila kita menggunakan sistem ini untuk mencari informasi, maka Google akan mencoba mencari kecocokan dari beberapa artikel ataupun beberapa buku, kemudian digabungkan dan dibentuk ke dalam suatu tulisan yang baru, yang informasi itu diharapkan Google akan menjawab pertanyaan kita dari pencarian kita. Nah, terkait SGE ini ataupun Search Lab ini, sekarang itu di Indonesia sudah tersedia dan bahkan kita bisa menggunakannya dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita akan mulai coba. Untuk pertama saya ingin menginfokan kalau saya menggunakan PC ataupun laptop, dan untuk PC teman-teman pastikan sudah menginstal aplikasi Google Chrome. Jika belum, silahkan download, dan jika sudah punya, pastikan teman-teman menggunakan Google Chrome terupdate ataupun terbaru. Nah, selanjutnya, jika teman-teman sudah memiliki Google Chrome, buka aja aplikasinya dan teman-teman login ke Google Chrome menggunakan akun Google, dan pastikan sudah seperti saya ini, seperti tampilan sekarang ini yang teman-teman lihat. Di sini saya sudah login dengan akun Google saya. Dan teman-teman sekarang bisa lihat di sini ada akun saya, ada beberapa opsi Google Apps, dan di sini di sebelahnya itu ada Search Lab. Oke. Jadi teman-teman silahkan lihat di sisi sini, ini merupakan icon dari Search Lab. Jadi tinggal diklik aja, maka di dalamnya kita akan menemukan SGE itu tadi ataupun Generative AI in Search, yaitu pencarian secara artificial intelligence ataupun secara otomatis. Dan di sini kita dapat info bahwa sistem ini akan dihentikan pada Mei 2024. Artinya mungkin Google akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dari hasil pencarian kita. Seperti itu. Pada bagian deskripsi di sini kita diberikan informasi pada pencarian untuk menemukan apa yang kita butuhkan secara cepat, mudah, dengan kemampuan AI. Jadi sekarang kita akan coba untuk aktifkan di bagian tombol ini. Teman-teman aktifkan aja seperti ini. Nah, ini ada informasi. Di sini Google perlu persetujuan dari kita, yaitu mendapatkan informasi update dari Search Lab ini. Dan di sini juga Google membutuhkan akses kita agar dapat mengirimkan email kepada kita pastinya. Nah, jika teman-teman setuju, bisa pilih yang get update. Jika tidak, teman-teman bisa pilih yang no thanks. Saya akan pilih yang no thanks. Dan sekarang kita bisa lanjut aplikasi SGE ini. Try an example. Tekan aja tombol ini dan sekarang kita sudah berada di fiturnya SGE. Fitur SGE ini nggak jauh beda dengan sistem pencarian Google. Seperti yang saya katakan tadi, di sini kita akan bercampur antara hasil pencarian dengan sistem generatif AI itu tadi. Nah, kita akan coba di sini. Saya akan coba cari
Nah, saya akan cari seperti ini. Saya akan enter untuk mendapatkan hasil pencarian saya. Dan di sini teman-teman dapat dua opsi, yaitu opsi Search Lab yang di bagian atas dan di bawahnya ini artikel-artikel yang mungkin biasa ketika kita melakukan pencarian di Google. Dan kita akan menggunakan fitur SGI ini ya, atau sekarang kita akan sebut sebagai generatif AI aja. Nah, di bagian Show More, klik aja, dan sekarang kita akan melihat informasi gabungan dari beberapa artikel yang dia dapatkan dari internet. Ini dia artikel-artikelnya dan digabungkan kemari dan menjadi materi kita untuk kita baca. Jadi kita lebih mudah tanpa perlu membuka artikel-artikel lainnya yang ada di sini. Di sini Google sudah merangkumnya, lebih tepat seperti itu, dan di sini ada bagian mengexpand ataupun memperluas informasi sumber. Di sini kita bisa lihat sumbernya didapat dari mana, dari dua artikel ini. Untuk yang ini ada sumbernya dari mana, dari dua artikel ini, dan di sini juga diinfokan artikel dari sumber-sumber teks yang muncul di sini. Seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin format pencariannya seperti percakapan, teman-teman bisa mulai dari beberapa opsi pertanyaan yang muncul di sini, yang muncul secara otomatis. Jadi teman-teman jika ingin mencari lainnya, teman-teman bisa klik aja di bagian sini. Misalkan saya mau tahu perbedaan ini, perbedaan Google Doc dan Word, maka saya akan tampil ke bagian percakapan seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat pencarian pertama kita muncul di sini, pencarian kedua kita muncul di sini. Oke, dan ini jawabannya dari masing-masing pertanyaan. Seperti itu. Dan jika teman-teman ingin melakukan pencarian lainnya, teman-teman bisa balik ke bagian search. Di sini ada conversation, teman-teman bisa langsung klik di situ, dan ini sama juga seperti tadi. Cuman kita sekarang lebih ke bagian topik yang kita inginkan. Jadi kita tidak memilih topik yang direkomendasi di bawah sini tadi. Oke, sekarang kita akan mulai cari fitur dari Google Doc. Teman-teman bisa dengan mudah mencari informasi itu di sini, dan Google memberikan beberapa opsinya, dan di sini sumber dari gabungan artikel ini. Jadi susunan artikel ini diperoleh dari dua sumber ini, dan juga teman-teman bisa mendapatkan opsi lainnya jika teman-teman tidak merasa sesuai dari informasi AI ini. Teman-teman bisa melihat dari artikel rekomendasinya Google di sini ada beberapa yang muncul, dan teman-teman juga bisa menghapus semua pertanyaan teman-teman dengan tekan tombol reset ini, dan reset, dan sekarang kita sudah menghapusnya. Di sini ada beberapa opsi pertanyaan yang teman-teman bisa pilih jika teman-teman ingin melihat contohnya tuh seperti apa sih hasilnya gitu. Jika teman-teman ingin belajar tentang pemrograman, saya enter dan Google akan mencari informasinya dari berbagai artikel pastinya, dan di sini teman-teman bisa lihat informasinya seperti ini. Dia akan memberikan rangkuman yang cukup cepat dan efisien seperti deskripsinya tadi. Dan di sini jika teman-teman butuh contoh, misalkan saya buat ya contoh seperti ini, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan mendapatkan coding seperti ini. Ini adalah contoh yang bisa kita langsung copy paste pada pemrograman C++ jika teman-teman punya, dan bisa melihat hasilnya langsung jika dikompil nantinya. Dan sumbernya diperoleh dari sini. Jadi jika teman-teman ingin membaca lebih detail, di sini teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa baca. Dan di sini ada penjelasan lainnya terkait C++, dan teman-teman bisa baca di sini. Misalkan di sini ada tulisan Python. Python itu apa? Teman-teman bisa cari juga. Nah, Python itu bahasa pemrograman, dan di sini kita dapat informasi banyak terkait informasi pemrograman Python juga. Jadi seperti itu teman-teman, cara menggunakan SGI, yaitu sistem ataupun fitur baru dari pencarian Google. Semoga ini membantu teman-teman untuk merasakan experience baru melakukan pencarian di Google dengan sistem SGI ini. Dan jika nantinya ada update lainnya, saya akan bagikan juga. Untuk sekarang saya masih di PC, selanjutnya mungkin nanti saya akan bagikan melalui perangkat Android. Jadi sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.